Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini, yang pertama kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semuanya. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Jelaskan dulu. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos, dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu, di Windam Palembang gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup, karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin itu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Bisa kalau nggak ya awal dikenalkan itu akan ya bisa berhubungan itu sudah lama dan kecil lagi di Palembang itu sudah lama kita ambil itu juga gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena bapak itu sangat protek, dan nggak mungkin
saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. 8 bulan terakhir saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya secara berkala itu, secara berkala. Ya itu karena secara berkala, jadi saya nggak bisa sebut nominal. Biar kuasa hukum saya yang menjelaskannya. Oh, kan saya telepon di shop. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akang telepon. Ya sudah, dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda, lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semua. Begitu janji manisnya. Mbak, sekarang Mbak ditanya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Mengirim uang. Jual berapa Mbak? Sekitar 100. Untuk Kurang lebih ya. Saya lupa. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak pada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Berapa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Katanya dia udah siap, tergantung dari kuasanya RK sama pengadilan. Bahkan RK tuh menuduh dia ada anak Saya ini kan laki-laki udah lain. nggak punya sosok bapak. Kan dia baru ngomong, Jadi gini saya loh, nggak ada hubungan dengan laki-laki lain. dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi kata saya dulu saat itu. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu untuk itu permintaan Pak RK gitu. Boleh disebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Tahu hamilnya itu kapan? Sekitar 3 minggu kemudian. Di Juni bukan Mei. Juni. Juni Juli, sorry ya. Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK sudah mengumpulkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa? Karena ada Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. dan RK setuju mempertahankan itu terus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, akang saya tidak menggugurkan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang mencoba mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya.
Untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan, dan saya nggak mau. Oh, depresi itu udah pasti. Mbak Lisa, setelah Sebentar. Tim media bentar. Ini lagi sautan nih. Mungkin tim media bingung ya, karena kocak-kocak nih ya. Sebentar, gini aja nih. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu saya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk beranikan diri untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara Lisa lihat ya silahkan dikasih tahu tanggalnya. Ya. Kronologi bisa. Ya, dari awal kami pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri ke Instagram. Oh, mungkin itu fetishnya, saya nggak tahu. Langsung video call dan saya kaget, gitu. Oh, itu kayak tadi. Lalu apakah itu langsung mengiyakan? Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Umum, ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya, ya, body saya yang bagus, ya, kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Mbak Lisa, sudah berapa kali melakukan hubungan itu? Mbak, hubungan kamu dengan Lisa apa? Tadi pertanyaannya. Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan kamu kenalkan kamu yang mendm duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong. Nah, Bisa minta tanggung jawabnya apa Fitnah. Lisa? Dan saya punya bukti itu banyak. Bisa Kalau saya emosi. bisa minta tanggung jawabnya apa nanti? Bisa. Nanti ya. yang sebelah kanan masih banyak pertanyaan. Sebelah kanan. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Itu kan internal. Oh, internal itu. Itu internal. Nanti ada. Untuk tes DNA gimana Mbak Lisa? Tes DNA aja tanya. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan kalau kita pun belum ada komunikasi sama Tidak. Betul. Betul. Biar kuasa hukum saya yang jelas. Mbak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gitu ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk kronologis USB. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses diambil untuk pengecekan USB dulu ya. Yang matang ya. Untuk pendidikan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu
rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra, maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauhnya di Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG, karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Kak? Hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa. Bagaimana? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak menjauh? Tahu, mungkin karena saya hamil. Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Oke teman-teman, biar makin lutut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran nih, setelah lahiran, karena nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk media ya. Teman-teman. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang gitu. Tapi nggak cukup kan, akhirnya kan saya pakai BPJS uangnya enggak cuma 15 juta. Setiap bulan Untuk biaya persalinan. Iya, itulah. Itu makanya data di sana itu jelas inisial M, ayah biologisnya. Data rumah sakit yang bersangkutan. Inisial M, ajudan. Pamulang ya. Kalisa, maaf kalau ada kekurangan. Kurang jelas maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil, maksudnya berapa kali dengan Pak RK? 1 kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak. Nah itu yang mau saya tanyain.
berapa kali Tidak ada. ketemu dengan itu? Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Itu langsung hamil berarti. Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas ya. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Saya tahu 3. Jangan panggil-panggil ya, ingat ini. Nah, Ribet kita Gini, ngomong. bilang. Absen kita masukin. ya enggak. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasannya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada berhubungan dengan siapapun. Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Oke, lanjut ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta, oke 1 juta habis kamu dari persalinan. Oh, pipis. Persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ya. Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang nggak lihat juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan gitu. Yang saya aneh gitu. Kok ini enggak, biasanya akan tuh kasihnya segini gitu. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Cuma nyetujui sekali, saya tunggu sekali. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh enggak ada. Itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah. Namanya dia juga udah maaf ya berdua gitu. Nggak mungkin kan? Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak. Pacar saya nggak gitu, nggak ada. Vicky untuk masalah PCS, ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya. Jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS ya sudah. Saya dikasih uang jajan kayak gitu. selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh iya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya, Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul, Betul ya, kita betul, betul. ya. Itu video Sip. Video call dengan Bapak RK. itu video call biasa atau plus plus? Nah, dari CS Oke. yang seperti Bapak minta melalui Telegram. Setiap hari kah diminta atau Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Sering. Sering. Ngerti aja loh. Iya, 3 hari 2 malam. 2 malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Yoi. Abis mens, Iya. ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin dikit. Kak, pakai pengaman? Dia nggak mau. Kalisa ada panggilan sayang mungkin atau apa yang ada panggilan? Akang aja. Ada bukti chatnya nggak sih Kak? Ya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya. Udah di delete call-nya sama dia. Mungkin bawa bukti apa aja sih kalau daerah selain Oke, sebentar teman ini. Satu persatu. Ya. Oke. Izin, Pak, izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke listanya. Apakah chat ini chat Ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti di absen lagi sama dia. Setelah saya baca di absen lagi coba. Itu saya nggak mungkin mereka yang Bang bacain aja Bang. Bacain aja Bang. Bacain Bang. Izin saya bacain. Jadi gini, Ya. kalau di Instagram itu kan bisa di unsend DM-nya. DM-nya. Jadi
Yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. Ini udah diklarifikasi. Tahan. Sudah. Belum. Oke. Di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berhutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami yang terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-unsend. Ya chat saya read langsung di-unsend. Ya. Itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Oke. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul ya. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, Akang baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang jadi opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Oh ya sudah. Oh itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan menjawab itu. Gitu. Iya nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab untuk klarifikasi dulu untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Gitu. Oke buat teman-teman. Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi itu. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu kan, susu, pampers dan lain-lainnya kebutuhan anak saya. Mbak, laki-laki apa perempuan, Mbak? Mbak Lisa anaknya laki-laki apa perempuan? Apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum Ya, bertemu itu sebelum. Oke di media teman-teman kami. Oke rekan media kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya mengingat waktu juga sudah. Dari tadi udah banyak lagi. Untuk sesi tanya jawab.
Betul, Ya. banyak nanya wartawan. Untuk tim media boleh saya minta jawab, kita satu persatu ya, akan dijawab satu persatu ya. Bisa saya Oke, mau nanya. dari mana tuh? Dari sebelah sini. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh di. Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Itu sampai Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Ini iya saya di sana, tapi saya nggak tahu bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang dan kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cindik Palembang. Ini buktinya. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti aja tuh. Satu bukti lagi. Sorry, saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuma kami Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Kalau dipotong. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana Ibu? Sorry, tadi media apa Bu? Oke, Grid. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masuk cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Asinta Radio, Pak. Ya. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak ketiga, saya perempuan. yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama itunya apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya, kita global ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Lisa. Boleh. Langsung dijawab. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan Bu. Dari media lain? Ya, tadi apa udah sekarang berdiri? Ya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana? Gimana, Bu? Saya pindah dalam berita, biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa dia sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya kita takut nggak dilaporin tahu kita kan ini pertanyaan ya. Ini dua pertanyaan berarti ya. Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Sebelum ketemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya. Saya model. Dan
tahu nggak latar belakang Pak RK itu maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja, Kalisa tahu nggak? Oke, berarti dua pertanyaan. Pertama pekerjaan Lisa dan satu latar belakangnya. Iya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Iya. Terus ketiga, takut nggak dilaporin sama Bu Cinta kan ini? Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Iya. Oke. Saya seorang model, ex model ya, ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku takut gak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya dia silakan. Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian, kasian RK katanya gitu. Kasian, karena lagi tersambung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji, ya udah, lusa saya kirimkan uang. Tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Saya menolak, karena itu jejak digital. Saya menolak. Saya tolak. Ada bukti chat. Tidak, ada. Baik, terima kasih. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini, mudah-mudahan segala keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Bentar, saya mau tanya. Tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan akhirnya beritanya terang ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan, betul atau gimana? Betul. Oke. Ketika 8 bulan sudah tidak Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. apakah itu salah satu sakit hatinya Oh iya, Lisa? iya. Ketika sampai akhirnya di up satu. Iya, betul. Apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya di up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Jangan sampai diberhentiin ya. Tes DNA. Ya, jangan sampai stop. Tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima kasih. Tes Bu, izin tadi dari media mana Bu? Saya Izin dari Pak. Unlock. Saya mau minta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, iya, makanya kita mau Ya, catat. oke. Beliau cuma jawab dulu, ngomong dulu, Ya. ya nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Sekarang Bu. Apa yang Bu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup ya. Mungkin
maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan ke Lisa, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini, kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya, kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk Lisanya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Bang langkah hukum yang mau diambil. Baik. Ya, makanya ini. Izin ya, jadi gini. Untuk per hari ini, kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpansio di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum dan muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasa. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK. Karena kita antar langsung. Baru dikirim hari ini. Nah, untuk itunya pasti kita sudah menetapkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media. Karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun tidak. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Oke Bang, karena sebetulnya perihal satu ada lain cepat kamu itu video syukur dari juga yang balita mungkin terkaitnya siapa menggunakan atau seperti apa? Oke, teman-teman media, untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan Lisa dengan RK. Sorry, jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Belajar kalau saya ya. Mbak Lisa, pernyataannya betul apa enggak video shootnya ke Mbak Lisa? Kan diduga Mbak Lisa karena bertato di belakang sama. Gimana Mbak Lisa? Oke, begini. Saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihak yang seperti apa. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media kok kapan untuk komunikasi. Teknis kok itu semua. Teknis kalau itu kan masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktian dari semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video show yang 4 menit 28 detik itu Mbak? 2 video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masalah tahu sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Kita gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Pak kita belum bisa kita sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena
kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita ungkap secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu kita bisa sampaikan. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga sih. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan bersama. Terima kasih. Terima siapa Pak? Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Mbak Lisa, akankah dengan ucapan iya betul, dengan iya tidak itu Mbak Lisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Mbak Lisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Mbak Lisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya di semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Gak bisa saya ngomong. Tanya lagi Bu, Oke, Kan saya berjuang sendiri ya. Tanya lagi Bu. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia masuk, tapi kan saat ini Baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis ini kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari yang media mana Ibu? Oke. Hah? Kenapa? Udah banyak ditanya. Udah banyak yang nanya, pertanyaan gua di mereka semua. Baik. Udah banyak. Izin saya jawab dulu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan kita. Justru atas kekhilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah di statement siap. Cuman baru ini buat dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Bapak tadi. Boleh. Mungkin nanti ada mas yang lain ya. Boleh ya. Saya lihat siap. Apa dulu apa? Dia ada di. Gini, ini akan ada pertemuan nanti prosesnya kita akan coba ya. Kita akan update pasti, kita terbuka, sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk, satu lagi dong. Siap, silakan. Dari yang lain mungkin. Apabila umpama dekata permintaan Mbak Lisa ini ditolak mereka untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Itu aja Pak. Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Mungkin oke, cukup ya teman-teman. Silakan dulu. Oke teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari saudara Lisa Mariana, banyak opini publik kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik.
Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini waktu ya. Oh iya. Ya karena kan itu yang tadi stop bulanan untuk saya. Karena saya mau blow up aja diri aja. Mungkin saya tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Terima kasih. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita. Karena ini kan bukan tempat kita sendiri juga. Jadi mungkin next kita bisa akan mengagendakan wawancara selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini respon kita hari ini ataupun klarifikasi dari klien kami dan kuasa hukum. Selanjutnya nanti kita bisa berkomunikasi. Mungkin nanti akan ditutup oleh ya, terima kasih. Stop. Ya, cukup ya sekali gini ya. Melalui media ini kami memberikan closing statement aja ya. Mudah-mudahan inisial RK melihat di sana nih, ya. Begini, pesan kami kepada inisial RK, ya. Klaim kami hanya meminta pertanggungjawaban saudara, ya. Apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan media. Ya, terima kasih. Nah. Udah stop. Tim kuasa hukum ya? Udah. Udah. Oke, untuk nanti nama-nama ntar kami share aja ya. Nanti kita share ya Bang ya. Insap ya. Mau foto dulu. Namanya salah. Coba. Ambil kamera. Mau foto dulu. Bluetoothnya ada, punya Bluetooth. Satu ya, tuh. Sebentar, teman-teman media, kebetulan kita menyediakan makan dan minum, kita menyaksikan bersama, sambil bersantai, mungkin. Yuk kita buka untuk rekan-rekan media. Terima kasih.